Semua dimulai ketika Presiden Rockstar Games saat itu Sam Houser datang ke kantor Federal Trade Commission di Washington DC pada Januari 2006 untuk menghadiri sebuah pertemuan penting. Tapi ini bukan sekedar pertemuan bisnis biasa. Sam Houser dan pengecaranya datang ke tempat itu untuk diinterogasi selama 9 jam penuh. Ratusan dokumen perusahaan sudah disita, dan di luar ruangan media mulai memberitakan skandal terbesar yang pernah mengguncang industri game. Semuanya berawal dari satu hal kecil yang tidak sengaja terselip dalam kode game GTA San Andreas, sebuah fitur tersembunyi yang seharusnya tidak pernah ditemukan, dan ketika akhirnya terbongkar, dunia game berubah selamanya. Rockstar Games bukan sekedar developer game biasa. Mereka dikenal karena selalu mendorong batasan, menciptakan game yang memicu kontroversi, menuai pujian sekaligus kecaman. Tapi di pertengahan tahun 2000-an, mereka menghadapi masalah yang jauh lebih besar dari sekedar kritik media atau protes dari kelompok tertentu. Mereka menghadapi ancaman hukum yang bisa menghancurkan segalanya, dari denda jutaan dolar hingga ancaman pelarangan game mereka di banyak negara. Dan semuanya bermula dari sebuah mod game bernama Hot Coffee. Pada tahun 2004, GTA San Andreas dirilis ke publik. Game ini langsung meledak di pasaran menjadi salah satu game terlaris sepanjang masa. Dengan dunia yang terbuka dan luas, karakter-karakter yang ikonik, dan kebebasan bermain yang hampir tanpa batas, San Andreas membawa seri GTA ke level yang lebih tinggi. Sebagai Carl Johnson atau CJ, pemain bisa menjelajahi 3 kota besar yang terinspirasi dari dunia nyata, Los Santos, San Fierro, dan Las Venturas. Game ini tidak hanya menawarkan action crime khas GTA, tetapi juga berbagai elemen baru seperti meningkatkan stamina dengan berolahraga, makan di restoran untuk menjaga berat badan, dan bahkan menjalin hubungan dengan beberapa karakter perempuan dalam game. Tapi bagi Rockstar itu belum cukup. Di balik kesuksesan San Andreas, ada perdebatan sengit yang terjadi di dalam Rockstar Games. Sam Houser, presiden Rockstar, ingin membawa GTA ke level yang lebih tinggi dengan memasukkan unsur role-playing yang lebih mendalam. Salah satu idenya adalah menambahkan minigame yang menampilkan adegan dewasa sebagai bagian dari interaksi romantis dalam game. Bagi Sam, langkah ini terasa alami. Industri film sudah lama menampilkan adegan semacam itu, jadi mengapa video game tidak bisa? Dalam sebuah email kepada Jennifer Colby, direktur operasional Rockstar, Sam menekankan bahwa minigame ini hanya akan menjadi elemen tambahan yang disajikan secara humoris dan tetap sesuai dengan vibe game GTA. Namun tidak semua orang setuju. Jennifer Colby dan Terry Donovan, co-founder Rockstar, langsung melihat potensi masalah besar. Mereka tahu bahwa ISRB, badan rating game di Amerika Utara, bisa mengubah rating game dari mature menjadi adults only jika konten ini tetap dimasukkan. Dan perubahan rating ini bukan sekedar angka. Game dengan rating adults only hampir mustahil dijual di toko-toko besar. Banyak retailer menolak menjualnya, dan konsol seperti PlayStation dan Xbox bahkan melarang game dengan rating tersebut di platform mereka. Sam menghadapi dilema besar. Jika ia mempertahankan fitur ini, San Andreas bisa kehilangan jutaan dolar karena sulit dijual di pasaran. Tetapi jika ia menghapusnya, itu akan terasa seperti mundur dari ambisi besarnya. Dan saat itu, tanggal perilisan game juga semakin dekat. Rockstar tidak ada waktu lagi untuk menghapus konten tersebut, karena jika konten-konten tersebut tiba-tiba dihapus, maka akan berdampak ke kode utama yang bisa menyebabkan game error. Akhirnya, sebuah keputusan diambil. Konten tersebut tidak dihapus sepenuhnya, tetapi hanya dikunci dalam game agar pemain tidak bisa mengakses konten tersebut, seolah-olah fitur ini tidak pernah ada. Bagi Rockstar, ini adalah solusi terbaik dan mereka mengira masalah ini sudah selesai. Tapi yang mereka tidak tahu, keputusan ini justru akan menjadi awal dari bencana besar. Selama beberapa bulan setelah perilisan GTA San Andreas di konsol, semuanya tampak baik-baik saja. Rockstar berhasil menghindari potensi masalah besar dengan menyembunyikan konten yang beresiko. Tapi seorang modder asal Belanda bernama Patrick Wildenborg dan beberapa modder lainnya yang aktif dalam komunitas modding mulai mengotak-atik file game dari konsol PS2. Sebagai seorang penggemar berat GTA dan berlatar belakang software engineering, Patrick penasaran ingin melihat apa saja yang tersembunyi dalam kode game ini. Dan saat ia menggali lebih dalam, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di dalam file San Andreas, sekelompok modder termasuk Patrick menemukan serangkaian file dengan nama aneh. Awalnya ia tidak yakin apa itu, tetapi setelah menganalisis lebih lanjut, ia menyadari bahwa file ini merujuk pada adegan dewasa di dalam game.
Untuk memastikan temuannya, seorang modder lain yang dikenal dengan nama Barton Waterduck mencoba memvisualisasikan animasi tersebut menggunakan model karakter, dan terbukti bahwa file ini menunjukkan potongan adegan dewasa yang seharusnya tidak ada dalam game. Namun, apa yang ditemukan para modder masih belum jelas. Dan untuk memastikan hal tersebut benar atau tidak, para modder harus menunggu versi PC dari GTA San Andreas. Ketika versi PC dari San Andreas dirilis pada Juni 2005, Patrick menyadari bahwa ia telah menemukan sesuatu yang besar. Ia kemudian membuat sebuah mod untuk membuka kembali minigame tersembunyi ini di versi PC San Andreas. Ia menamainya Hot Coffee Mod, diambil dari istilah dalam game, di mana pacar CJ akan mengundangnya masuk ke rumah untuk minum kopi, yang dalam konteks game adalah kode untuk melakukan sesuatu yang lebih dewasa. Mod ini memungkinkan pemain untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi setelah undangan tersebut, dan dengan mod ini pemain bisa melihat adegan sebenarnya lengkap dengan minigame interaktif. Begitu mod ini diunggah ke internet pada 9 Juni 2005, semuanya berubah dalam sekejap. Dalam hitungan hari, ribuan orang mengunduhnya. Para gamer penasaran ingin tahu apa yang sebenarnya disembunyikan Rockstar. Komunitas modding gempar. Forum-forum game ramai membicarakannya. Dan tidak lama kemudian, media mulai melirik cerita ini. Saat Hot Coffee Mod mulai menyebar di internet, reaksi publik berubah dari sekedar rasa penasaran menjadi kemarahan besar-besaran. Media mainstream dengan cepat menangkap cerita ini. Headline berita di televisi dan koran mulai mempertanyakan bagaimana mungkin adegan dewasa bisa ada dalam game yang dijual untuk pemain remaja. Politisi, kelompok orang tua, serta beberapa public figure mulai menekan ESRB, badan rating game yang sebelumnya memberi San Andreas rating mature. Mereka menuntut jawaban bagaimana mungkin konten seperti ini lolos dari pemeriksaan. Di dalam kantor Rockstar, suasana semakin panik. Sam Houser baru mengetahui soal Hot Coffee Mod saat ia melihat postingan di situs web modder. Awalnya, ia merasa tidak terlalu khawatir. Menurutnya, ini hanyalah ulah modder yang mengutak-atik game seperti biasa. Tapi ketika ia menyadari bahwa ribuan orang sudah mengunduh mod ini dan media mulai mengeksposnya ke publik, ia sadar bahwa ini adalah masalah besar. Rockstar segera beraksi. Dalam pernyataan resminya, mereka menyalahkan hacker dan modder atas munculnya konten ini. Dengan kata lain, mereka ingin publik percaya bahwa konten ini bukan buatan Rockstar. Tetapi ada satu masalah, para investigator dan media tidak puas dengan jawaban ini. Sejumlah ahli teknologi mulai menganalisis kode game untuk mencari tahu apakah benar adegan ini adalah hasil modifikasi dari luar atau memang sudah ada sejak awal. Dan jawabannya, konten ini memang dibuat oleh Rockstar sendiri. Pada akhirnya, setelah penyelidikan yang mendalam, ESRB memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berat kepada Rockstar, yaitu mengubah rating GTA San Andreas yang awalnya mature menjadi adults only. Tak lama setelah perubahan rating GTA San Andreas, toko-toko mulai menarik game ini dari rak mereka. Bahkan negara seperti Australia melarang penjualan game tersebut. Bagi Rockstar dan Take-Two Interactive, ini adalah bencana finansial. Kerugian akibat perubahan rating dan penarikan game ini diperkirakan mencapai $50 juta. Namun masalah mereka tidak berhenti sampai di situ. Senator Hillary Clinton yang saat itu sedang memperjuangkan regulasi ketat terhadap industri video game melihat skandal ini sebagai kesempatan emas untuk menyerang Rockstar dan industri game secara keseluruhan. Hillary Clinton mendesak DPR AS untuk meluncurkan investigasi resmi terhadap Rockstar dan meminta aturan yang lebih ketat dalam pemberian rating game. Dan akhirnya Federal Trade Commission atau FTC memulai penyelidikan terhadap Rockstar dan Take-Two Interactive. Selama 1 tahun penuh, Rockstar dan Take-Two harus menghadapi investigasi mendalam. Mereka dituduh sengaja menyembunyikan konten dewasa dari ESRB untuk mendapatkan rating yang lebih rendah dan meningkatkan penjualan. Dan pada Januari 2006, Sam Houser, presiden Rockstar, dipanggil ke kantor FTC di Washington DC untuk diinterogasi selama 9 jam penuh. Pemerintah telah menyita ribuan dokumen internal Rockstar sebagai barang bukti. Walaupun begitu, FTC tidak memberikan denda langsung kepada Rockstar. Mereka hanya memberikan peringatan keras jika Rockstar atau Take-Two mengulangi pelanggaran ini di masa depan, mereka akan menghadapi denda besar dan konsekuensi hukum yang lebih berat. Namun masalah hukum belum berakhir. Rockstar dan Take-Two juga harus menghadapi sejumlah gugatan hukum, termasuk gugatan dari investor dan kelompok orang tua. Setelah bertahun-tahun proses hukum, Rockstar akhirnya menyetujui penyelesaian hukum senilai lebih dari $20 juta untuk mengakhiri gugatan ini.
Meskipun skandal Hot Coffee menjadi mimpi buruk bagi Rockstar, GTA San Andreas tetap dikenang sebagai salah satu game paling ikonik sepanjang masa. Namun dampaknya terhadap industri game tidak bisa diabaikan. Setelah insiden ini, sistem rating game menjadi jauh lebih ketat dan developer harus lebih transparan dalam menyampaikan isi game mereka kepada regulator. Rockstar sendiri tidak pernah secara resmi membahas skandal ini lagi, seolah ingin melupakannya. Tetapi dalam GTA 4, mereka diam-diam menyindir kejadian ini dengan membuat patung Liberty dengan wajah yang mirip dengan Hillary Clinton dan sedang memegang secangkir kopi. Pada akhirnya, kasus ini menjadi pengingat bahwa satu kesalahan kecil dalam pengelolaan konten bisa berujung pada konsekuensi besar yang mengubah seluruh industri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka konten-konten kayak gini. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu kemana perginya Game Shark saat ini, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Dan sampai jumpa beberapa saat lagi.